Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Mezbah Doa yang saya kasihi dan tentunya dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam ini kita masih berjumpa di Mezbah Doa. Kesehatan, kekuatan Tuhan masih berikan. Biarlah kita mau terus menjadi penyembah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau datang membawa seluruh hidup, bahkan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan hidup kami. Kami percaya Bapa, ketika kami datang kepadamu, kami mengerti rencanamu. Sehingga ketika kami menghadapi banyak masalah persoalan, kami tahu selalu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Seperti pelangi sehabis hujan, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada kemuliaan di balik penderitaan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau malam hari ini. Ini pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bawa segala penyembahan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang baik, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi, seperti sehabis hujan Tuhan. Sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku kami tahu telah menanti Tuhan. Telah menanti harta yang tak terlebih lagi saudara. Dengan iman perkatakan kami percaya seperti pelangi. Yes, sehabis hujan Tuhan. Amin. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak. Saudara yang membutuhkan Tuhan lebih lagi perkatakan dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Begitulah janji setiamu bagi hidup kami. Setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kami tahu ada kemuliaan di balik setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya ada pelangi sehabis hujan. Tidak ada satupun air mata kami yang terjatuh Tuhan, yang tidak Engkau perhitungkan. Itu janji firman-Mu. Karena itu kami mau angkat hati kami hari ini. Kami mau angkat iman percaya. Kami percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa selalu ada maksud Tuhan di balik setiap rencana, di balik setiap masalah yang kami hadapi. Mari lebih lagi katakan dengan iman. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang. Lebih lagi saudara dengan iman. Seperti pelangi, seperti pelangi
sehabis hujan. Itulah janji-Mu Tuhan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Amin. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi di dalam hidup kami. dan abadi. Haleluya, kami percaya sebab Kau indah Tuhan. Bahkan keindahan kasih-Mu itu kami boleh nikmati ketika kami adalah masalah, persoalan, pergumulan. Kami percaya kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang menopang kami Bapa. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Cinta-Mu Tuhan, amin, lebih daripada, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar bagi setiap kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, Tenggelam kami di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam persoalan, kami tahu cinta-Mu yang membebat hati kami, cinta-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, karena itu kami kuat sampai hari ini, karena itu kami mampu sampai hari ini, karena kasih-Mu lebih daripada mentari yang bersinar, karena kasih-Mu lebih dari samudra yang dalam menenggelamkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, oh, Engkau baik Tuhan. Biar terus bawa kami Bapa tenggelam dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu yang indah bagi kami. Mari lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan, amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu, oh, kesetiaan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar dalam hidup kami, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih atas cinta.
kasih Tuhan, atas cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Bapa. Engkau yang menciptakan semuanya di dalam dunia ini. Karena itu Engkau juga tahu apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Katakan bersama saudara, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga tahu. Dia juga sanggup mengubah hidup kami. Yes. Sekarang masih ada Tuhan, masih ada kuasa, masih ada kuasa tak terbatas. Kau pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Yes Lord, Dia juga tahu, sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga sanggup mengubah hidup kita, sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Selama masih ada Tuhan di hidup kita, maka pasti ada jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Selama masih ada Tuhan di hidup ini, itu artinya masih ada pengharapan di dalam Dia. Selama matahari masih bersinar, itu Tuhan masih ada bekerja bagi saudara dan saya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Katakan malam ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas, Engkau pencipta semesta. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta. Dia pencipta semesta. Dia juga tahu, Dia juga sanggup mengubah hidup. Yes, amin. Sekarang ini kami percaya masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau pencipta semesta Tuhan, Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku. Lebih lagi saudara, engkau yang ragu, katakan masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas di hidup kami. Engkau pencipta semesta, Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, katakan masih ada Tuhan,
masih ada jawaban, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada harapan. Oh, kami percaya ada harapan di dalam-Mu, ada jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau Tuhan yang bekerja di hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lebih lagi katakan mengalir, Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes, amin. Kami percaya Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku percaya Tuhan, kami tenang. Lebih lagi mengalir kuasa, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan menyembuhkan semua yang terluka malam hari ini. Amin. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia hadir di dalam rumah kita malam ini. Yes, dalam hidup kita, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. lebih lagi saudara, mari lebih lagi angkat hatimu, katakan yes. Mengalir Tuhan, Di tempat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapa kekal, Engkau memberikan kami kelepasan. Kau hadir Engkau hadir di rumah tangga kami. memulihkan Engkau pulihkan setiap hati yang terluka malam ini. Kami tenang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu, katakan mengalir kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit malam ini. Engkau Bapa yang mulia, hadir menyembuhkan, memulihkan, yes, menyembuhkan semua yang sakit Tuhan, yang terluka Engkau pulihkan. Lebih lagi dengan iman perkatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal mulia Tuhan, amin. Engkau hadir di hidup kami. Kau pulihkan hati, Kau sembuhkan semua yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu kami disembuhkan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami alami kelepasan.
Bapa yang mulia itu hadir di tengah kami malam ini, membebat setiap hati, menjamah setiap sakit. Terima kasih buat kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Engkau hadir membawa kesembuhan bagi kami. Biar kuasa dari tempat maha tinggi itu mengalir malam hari ini, menjamah anak-anak-Mu yang membutuhkan kuasa mujizat. Kami percaya firman Tuhan, keselamatan itu adalah mujizat terbesar di hidup kami. Berbicara malam hari ini, sampaikan isi hati, melepaskan yang terikat dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, agar iman kita semakin dikuatkan, karena kesaksian itu akan meneguhkan ya iman percaya kita pada Tuhan. Iya, shalom. Selamat malam Ibu Debbie, saya Ibu Ana Magido. Saya mau bersaksi. Saya mengikuti mesbah doa sejak tahun 2020 bulan Maret. Saya selalu mendengar kesaksian-kesaksian dari para pengikut mesbah doa yang dibacakan, dan itu terus menguatkan iman saya. Kesaksian saya, beberapa waktu lalu saya mengalami gatal-gatal di jari-jari tangan saya dan sangat mengganggu sekali. Ini sudah saya alami hampir selama 6 bulan dan sudah macam-macam salep yang saya pakai, tapi tetap juga masih gatal. Dan saya berdoa, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya juga rindu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan seperti orang-orang yang mengalami kesembuhan. Pada tanggal 1 yang lalu saya mengikuti mesbah doa. Saat mau menerima doa berkat, saya mengangkat tangan dan saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya ini disembuhkan Tuhan. Dan saya imani dan puji Tuhan Bu, apa yang saya perkatakan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tangan saya disembuhkan Tuhan dan saya imani mujizat Tuhan menjamah tangan saya, dan sampai hari ini sudah saya tidak mengalami gatal lagi. Terima kasih, Tuhan itu sangat baik ya, dan maaf ya. Mungkin ini kesaksian yang kelihatannya hanya sepele, tetapi buat saya ini adalah hal yang luar biasa. Terima kasih Ibu Debbie atas pelayanannya yang terus menguatkan iman percaya saya, dan biarlah Tuhan juga yang senantiasa akan memberkati Ibu sekeluarga. Ya, dan Ibu Ana ini luar biasa saudara. Ya, dia selalu mengikuti mesbah syukur itu setiap pagi ya jam 5. Dia berkata bahwa ya dia selalu bangun mencatat ya doa pagi, doa malam itu semua dicatat, dan setelah itu di-share kepada teman-teman, anak, menantu, ponakan, adik, bahkan kakaknya setiap bangun jam 3 pagi. Semua dikirimi ya mesbah syukur ya, ada kurang lebih 100 orang yang tiap hari Tante Ana share ya. Ada sukacita tersendiri di umur yang sudah Tuhan berikan sampai sekarang ini. Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan, semua hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan saya ya. Dan Tante Ana ini umurnya sudah 70-an saudara ya. Dia mengikuti mesbah doa, mesbah syukur rutin dan membagikan hampir ke 100 orang loh setiap hari. Wow. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersaksi, tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan Injil ya, dan apa yang Ibu Ana lakukan bisa kita contohin ya. Dia bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ya, dia bisa menjangkau ya. Mungkin ibu ya tidak tahu, ibu membagikan ke 100 orang ya, berapa yang dijamah oleh Tuhan ya. Bahkan ya kemarin juga ada seorang ibu yang menelpon saya, dia nggak tahu saudara, ternyata dia selalu membagikan kepada anak-anaknya ya, dan dia tidak menyangka ternyata anaknya itu ya setia terus mengikuti setiap perjalanan ke kantor, naik mobil, dia dengarkan mesbah syukur. Dia nggak menyangka karena anaknya juga nggak pernah cerita, tapi diam-diam dia terus mendengarkan. Saudara,
Tidak ada yang bisa membatasi firman Tuhan untuk diberitakan hari-hari ini. Karena itu biar kita mau setia ya, dan kesaksian ini bukan kesaksian yang sepele ya. Karena mengalami gatal-gatal 6 bulan itu ndak enak sekali saudara, namanya gatal itu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Tuhan mau, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Baik, terima kasih kesaksiannya ya buat Ibu Ana Magido yang sudah mengirim kesaksian malam ini. Luar biasa ya imannya, dia setia terus mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, dan kita percaya orang yang mencintai Tuhan maka anak cucunya pasti akan diberkati Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Amos pasal yang ke-5 saudara ya. Dan kita kemarin sudah belum selesai ya, karena hari ini masih ada ya yang akan kita lanjutkan dari Amos pasal yang ke-5. Kemarin kita sudah membaca sampai di hidup dan mati. Tuhan berkata, ya, carilah yang baik, ya jangan yang jahat. Kalau engkau mau hidup, cari yang baik, bukan yang jahat saudara. Ya, kalau kamu mau melihat Tuhan menyertai, maka cintailah yang baik dan bencilah yang jahat. Itu janji firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Ya, supaya kita ini boleh terus mengalami kebaikan Tuhan, supaya ya kita tidak mengalami ratapan. Ya, dikatakan maka akan terdengar suara, wahai para petani yang kau dipanggil untuk berkabung, untuk meratap. Tidak ada lagi peratap yang bisa dibayar, karena semua orang akan meratap karena Tuhan lewat melintasi mereka di dalam murka. Saudara, kita melihat apa yang terjadi ketika bangsa ini melupakan dan bahkan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ya. Biarlah kita semua mau terus berjuang di hidup ini sampai pada kekekalan nanti satu saat kelak. Kita akan melanjutkan sekarang masih di Amos pasal yang ke-5. Sekarang ayat yang ke-18. Judulnya adalah Hari Tuhan, saudara. Ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ya, saudara, dikatakan di sini hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Saudara, saya sudah menyinggung beberapa waktu yang lalu tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu bisa menjadi hari pertobatan bagi seseorang ketika kasih karunia turun, dia bertobat, itu hari Tuhan. Tapi hari Tuhan itu juga bisa kematian atas seseorang, itu adalah hari Tuhan yang jatuh atasnya. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini. Amos berkata, bernubuat kepada mereka, ya, kamu itu jangan muluk-muluk menginginkan hari Tuhan, karena kalau hari Tuhan jatuh atasmu, itu akan menjadi hari malapetaka. Ya, di sini hari Tuhan berarti penghancuran bagi Israel. Kenapa? Karena keadaan mereka yang berdosa. Ya, jadi hari Tuhan di sini dimaksud adalah penghancuran yang akan segera terjadi oleh tentara Asyur. Ya, dan juga hari penghukuman Allah pada masa depan Israel. Bagi orang yang setia, hari Tuhan akan menjadi penuh kemuliaan. Ketika kita menantikan hari Tuhan menjadi hari yang sangat luar biasa. Tetapi bagi orang yang tidak setia dan hidup di dalam kegelapan dan dosa, maka hari Tuhan itu akan menjadi hari malapetaka. Ya, untuk pembahasan yang lebih lanjut ya kita harus tahu hari Tuhan itu ya, bahkan kalau kita berkata ya hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan Yesus. Ya, bagi orang yang hidup kudus sungguh-sungguh dalam iman, hari Tuhan akan menjadi hari yang dinantikan. Bahkan Alkitab berkata kita ini orang-orang kudus, kita adalah orang-orang yang mempercepat hari Tuhan itu datang. Tapi bagi orang yang hidup dalam dosa, yang tinggal dalam kenajisan, percabulan, di dalam segala kehawa nafsu daging, dalam kejahatan, hari Tuhan akan menjadi hari malapetaka, yaitu hari penghukuman. Ya, jadi saudara, ya, Amos bernubuat kepada bangsa ini, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Ingat, hari Tuhan bisa menjadi hari ya pertobatan bagi seseorang ketika kasih karunia dinyatakan. Bahkan hari Tuhan bisa menjadi kebinasaan ketika seseorang tidak hidup dalam dosa. Karena itu hati-hati saudara ya, jangan sampai kita ini salah melangkah. Ayat yang ke-19, seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, ia bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia.
Wow, ini sebuah keadaan yang sangat-sangat ya rumit dan artinya tidak bisa lagi diluputkan. Ya, seperti gambarannya itu seperti ada seseorang yang lari karena dikejar singa. Lalu ketika dia lari dikejar singa, beruang mendatangi dia. Ini semua binatang buas. Ya, waktu akhirnya dia bisa berlari ke rumah, bersembunyi sampai di rumah ketika dia sedang bertopang tangan ke dindingnya begini, mungkin lolos dari singa, lolos dari beruang, sedang bertopang dagu, tiba-tiba ular berbisa memagut dia, maka matilah saudara. Artinya apa? Ketika orang itu hidup dalam dosa, dia tidak bisa lari dari yang namanya kebinasaan. Ya, mau kemana saudara lari? Hari ini mungkin saudara masih bisa selamat. Ya, tapi waktu hari Tuhan tiba, itu seperti orang yang mau coba meluputkan diri dari singa. Dia lari saudara sekencang mungkin, dihadang sama beruang. Dia lari lagi sampai di rumah, akhirnya dia berhasil sampai di rumah. Lagi menaruh kepalanya di dinding, tanda dia kelelahan beristirahat, dipatok sama ular berbisa, mati. Artinya apa? Ketika seseorang itu hidup dalam dosa, maka tidak ada kesempatan. Maka tidak ada tidak ada cara untuk dia meloloskan diri dari murka Tuhan selain pertobatan. Karena itu saudara, selama masih ada waktu, selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat, mengakui Tuhan dalam hidup kita, supaya jangan kita seperti orang ini, lari dari singa, dikejar beruang, lalu dipatuk sama ular, semua kesialan rasanya bertubi-tubi. Ayat 20 berkata, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Ya saudara, bagi orang-orang yang akan binasa, hari Tuhan itu kekelaman. Bagi orang-orang yang akan binasa karena dosa, hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang. Bagi mereka yang tinggal di dalam kutuk karena upah dosa mereka, maka hari Tuhan akan menjadi hari yang kelam kabut dan tidak ada cahaya sama sekali. Tapi bagi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, mengejar pertobatan, hari Tuhan akan menjadi hari kemuliaan yang menerangi seluruh hidupnya saudara. Ibadah sejati dibenci. Kita akan melanjutkan sekarang, masih tetap di Amos pasal yang kelima. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Bayangkan saudara, mereka sudah beribadah, tapi ternyata ibadahnya itu dibenci oleh Tuhan. Kita mau belajar kenapa ibadah mereka dibenci oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata di sana, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Perhatikan, aku di sana hanya huruf besar nih berbicara tentang Tuhan. Tuhan membenci, Tuhan menghinakan perayaanmu dan Tuhan tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu dan korban-korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau memandang, aku tidak mau pandang. Bayangkan saudara, bahkan ketika mereka membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan bilang Tuhan tidak mau memandang. Bahkan ketika itu mereka ingin rasanya menyukakan hati Tuhan, mereka datang. Maka mereka akan mengalami saudara apa yang namanya kutuk, karena ibadah mereka bukan lagi menjadi ibadah yang berkenan, tetapi sebaliknya ibadah mereka menjadi ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Allah itu membenci penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, dan mereka hanya melakukannya itu cuma sekedar rutinitas, hanya ingin menunjukkan saja kepada orang. Jika kita menjalani kehidupan yang penuh dengan dosa, lalu memakai berbagai ritual dan tradisi keagamaan untuk membuat kita kelihatan lebih baik atau apapun, maka hati-hati saudara, Tuhan menolak bahkan membenci penyembahan itu. Saya juga dapat konseling dari seseorang, saudara, dia menelpon saya, saya lupa menelpon atau WA, dia berkata, Bu, saya itu didatangi oleh orang, dan dia itu memberi firman Tuhan. Dia berkata,
Pokoknya hidup ini ya pokoknya kita melakukan apa aja ndak apa-apa, yang penting kita perjamuan kudus. Ya dia bilang bahkan mau pakai narkoba juga ndak apa-apa, yang penting setelah itu perjamuan kudus nanti dikuduskan lagi. Ya mau ngapain aja silakan, yang penting setelah itu perjamuan kudus. Saudara hati-hati. Hari-hari ini ada begitu banyak penyesatan. Ya, jadi ibu itu bilang, Bu Debbie masa boleh begitu? Ya ndak boleh lah, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Waktu kita menaikkan penyembahan dengan sikap hati yang ya hidup yang tidak benar saja, itu akan menjadi sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya kita mengasihi Tuhan, penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu, tetapi sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Ya bagaimana kita menyembah Tuhan dengan mulut, tetapi ternyata hidup kita jauh dari jalan-jalannya, ya pasti itu bertolak belakang dengan firman. Jadi hati-hati, hari-hari ini banyak penyesat. Nggak apa-apa mau pakai narkoba, yang penting habis itu perjamuan kudus. Waduh saudara, ini sangat-sangat menyesatkan. Jadi saya mau bilang kepada saudara, makanya harus semakin dekat dengan Tuhan supaya kita ini tidak tersesat. Banyak penyesat di akhir zaman hari-hari ini ya. Mereka itu dengan enak berkata ya bahwa mereka bisa memuji, menyembah. Mungkin hari-hari ini kita bahkan masih pelayanan di gereja sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemusik, sebagai majelis ya, sebagai hamba Tuhan, bahkan mungkin gembala. Tapi ingat, saat hidup kita bertentangan dengan firman, bahkan kita lebih menyukai dosa, maka penyembahan kita, ibadah kita menjadi ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Jangan pernah menipu Tuhan saudara. Kita mungkin bisa menipu manusia, tapi kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Karena itu mari kita persembahkan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Allah itu membenci penyembahan palsu dari orang-orang yang hanya menginginkan. Saya nggak tahu apa motivasi mereka, tapi mereka dipikir dengan mereka membawa penyembahan yang seperti itu Tuhan berkenan. Ya, dan padahal saudara ya, Tuhan itu sudah muak dengan apa yang mereka lakukan. Karena itu dikatakan bahwa ya hari Tuhan akan datang kepada mereka ya seperti murka mereka, tapi menginginkan hari Tuhan. Ya mereka meminta supaya Tuhan menyatakan kehendaknya, supaya waktu Tuhan datang mereka berpikir bahwa hari Tuhan itu bagi mereka adalah hari pertolongan ketika Tuhan datang mengakhiri setiap kesulitan-kesulitan mereka. Tetapi Tuhan berkata ternyata kepada mereka, ya kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Hari Tuhan ini akan mendatangkan ya keadilan bagi mereka yang patut menerima ya keadilan dan kemurahan Tuhan. Tetapi bagi kalian yang hidup dalam dosa, hari Tuhan adalah hari kebinasaan dan hari kemurkaan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita ini ya mau menipu Tuhan dengan sikap hidup kita yang palsu saudara ya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu, aku tidak mau dengar, kata Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan bilang gak usah kamu nyanyi-nyanyi, jauhkan daripadaku itu keramaianmu, nyanyian-nyanyianmu, gambusmu, aku tidak mau mendengar. Bayangkan saudara, kenapa? Tuhan gak mau dengar pujian penyembahan dari umat Israel karena mereka hidup dalam kenajisan, mereka hidup dalam dosa, tapi mereka juga mempersembahkan pujian. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tinggalkan segala kenajisan, segala hal yang tidak berkenan, lalu kita membawa persembahan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Saudara ya, jangan mempersembahkan yang lain. Tuhan bilang dia mencintai keadilan. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Tuhan mau ada kebenaran di hidup kita. Bukan sekedar lagu yang kita bawa bagi dia, bukan ibadah palsu yang kita beri bagi dia. Ayat 25, apakah kamu mempersembahkan korbanku? Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Tuhan berkata kepada mereka, saudara, ingat ya, pada hari-hari yang lalu Israel itu telah berpaling dan menyembah binatang-binatang serta rasi-rasi bintang ya.
Ya, mereka lebih memilih ya menyembah kepada alam, gunung, batu ketimbang kepada Allah yang menciptakan alam itu. Ya, agama kafir memperbolehkan mereka mengikuti kedursilaan bahkan secara seksual dan menjadi kaya melalui cara apapun yang mungkin, yang penting mereka kaya. Ya, karena mereka menolak untuk menyembah dan mentaati Allah sejati yang esa. Mereka akan menyebabkan kehancuran diri mereka sendiri. Mereka berpikir ketika mereka menyembah gunung, menyembah batu, menyembah dewa-dewa itu mereka akan memperoleh kekayaan dan kehormatan. Sekarang kan banyak saudara orang cari persugihan ya untuk meneguhkan ya tahta, harta, jabatan yang mereka miliki. Mereka cari persugihan. Nih sangat dimurkai Tuhan. Ya, orang-orang yang datang saudara ke Gunung Kawi, mereka ke laut-laut, Nyi Roro Kidul memuji, menyembah dewa-dewa, dewi di sana, itu adalah sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Hati-hati bangsa ini melakukan kedursilaan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan itu benci dengan semua ibadah mereka. Percuma engkau beribadah kalau engkau menduakan Tuhan dalam hidupmu, engkau hidup dalam dosa dan tidak menghormati Tuhan. Israel pada akhirnya memang dibuang ke suatu negeri di sebelah timur Damsyik. Bangsa itu dibawa ke Asyur dan hukuman Allah bukan sekedar kata-kata semata. Ya, hukuman Allah benar-benar terjadi dalam mereka dalam pembuangan dari tanah air mereka sendiri. Apa yang Tuhan firmankan benar-benar terjadi saudara. Karena itu hari ini jangan kita main-main dengan Tuhan. Biarlah kita mau terus mempersembahkan hidup kita, bahkan roh, jiwa, dan tubuh kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Engkau yang meneguhkan setiap hati dan hidup kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan dan bantu kami, bawa kami di dalam kekuatan-Mu Bapa untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, supaya ibadah kami tidak menjadi ibadah yang dibenci oleh Allah, tapi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur, jadikan rumah tangga kami, keluarga demi keluarga menjadi rumah tangga yang takut Tuhan. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kami semua mengagungkan Tuhan dalam hidup kami dan tidak menyembah kepada yang lain. Dan kami mau berkata bahwa Tuhan satu-satunya Allah dalam hidup rumah tangga kami, sehingga anak-anak kami dituntut oleh Tuhan masa depan mereka, bahkan jodoh mereka. Tuhan juga yang berkati seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, kakek nenek kami, bahkan semua Tuhan keluarga besar kami. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap mereka yang sakit hari ini, yang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika Engkau sungguh-sungguh melakukannya atas kami dan ketika kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan tolong Bapa, bahkan Bapa Engkau sembuhkan setiap hati kami, jiwa kami, supaya tidak ada kekecewaan, keputusasaan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak-Mu yang hari ini sedang terbaring sakit, mereka yang terbaring sakit karena kanker, karena COVID, karena apapun juga, bahkan ada anak-anak juga yang mengalami sakit Tuhan. Bapa, secara manusia ya Tuhan mungkin mereka sudah tidak mampu, tapi Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika Tuhan mau menyembuhkan. Itu yang terbaik Bapa. Kami yakin dan percaya kehendak-Mu Tuhan terbaik atas hidup kami. Ampuni segala dosa pelanggaran. Kalau memang ini harus kami pikul sebagai salib, berikan kami kekuatan Bapa, asal jiwa kami disembuhkan oleh Tuhan. Berkati juga setiap mereka Bapa yang ada dalam pergumulan hidup yang berat, tekanan, persoalan, kebibangan Tuhan, bahkan tekanan-tekanan hidup, masalah hutang piutang yang melilit, masalah kesehatan, masalah pergumulan rumah tangga, semua Tuhan, roh-roh yang mengikat kehidupan anak-anak-Mu, narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, bahkan rokok, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, obat tidur yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, sakit hati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus turun menaungi kami, menjadikan kami mampu untuk hidup dalam
perkenanan Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini, Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan anak keturunan ilahi. Bahkan kami berdoa hari-hari ini Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Roh Kudus tercurah atas bangsa ini, sehingga hujan pertobatan terjadi di atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Penyertaan Tuhan sempurna Tuhan bagi para pejabat di atas negeri ini. Roh takut akan Tuhan, tidak ada korupsi di atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan yang turut bekerja membebaskan bangsa ini. Bahkan biarlah Engkau mempersatukan gereja-gerejamu, anak-anak Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan Tuhan untuk kembali kepada firman yang murni Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati seluruh hamba-hambamu desa, bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di desa-desa, pedalaman-pedalaman. Bangkitkan terus iman kami untuk percaya dan berharap hanya pada Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga yang menyertai dan memberkati, dan Tuhan juga memberikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Bahkan kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mereka yang mungkin akan menjalani operasi, Tuhan juga menyertai dimanapun berada di bangsa-bangsa. Semua pergumulan, pokok doa yang masuk, Tuhan Engkau memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, Immanuel, dan selamat malam.